Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rekan-rekan di Rumah Jodoh, perkenalkan saya Aan Sofyan yang di video kali ini membawakan tema yang berkaitan dengan psikologi, dan ini mungkin yang pertama di Rumah Jodoh untuk membawakan materi terkait yang akan saya bawakan malam ini. Oke, rekan-rekan sekalian, satu pertanyaan yang paling umum atau yang paling sering dibahas ataupun juga diangkat oleh orang-orang umum kepada orang-orang psikologi, salah satunya diantaranya adalah bagaimana caranya agar orang lain tertarik terhadap kita. Pertanyaan yang cukup kompleks sebenarnya untuk dijawab, ya, karena membuat orang lain tertarik pada kita bukanlah suatu hal yang mudah, sebagaimana kita bisa membalikan telapak tangan, ya. Tapi banyak faktor yang tercampur, ya, dalam sikap seseorang, yang menjadikan sikap seorang itu bisa suka, agak suka, netral, tidak suka, atau bahkan sangat tidak suka terhadap seseorang atau sesuatu. Tapi yang paling sederhana yang ingin saya sampaikan di sini adalah, menurut berbagai penelitian atau juga berbagai riset, paling sederhana agar membuat orang menyukai kita, sederhananya ada 3 hal, gitu ya, yang ingin saya sampaikan. Hal yang pertama adalah kedekatan, ya. Untuk menciptakan rasa ketertarikan antara seseorang dengan orang lain yang dituju, maka haruslah tercipta kedekatan, ya. Jadi awalnya kita harus dekat dulu nih, gitu ya, dengan orang yang ingin kita kenali, gitu ya. Secara alamiah biasanya juga seorang mulai saling tertarik itu jika ada hubungan yang intens, gitu, ada keakraban yang intens yang terjadi, gitu ya. Rata-rata bagi kita, hubungan antara 2 orang, gitu ya, kita khususkan misalkan laki-laki dan perempuan, itu terjadi paling banyak itu di tempat-tempat bagaimana bisa berdekatan, katakanlah untuk para remaja misalkan sekolah, ya, atau yang paling umum misalkan orang dewasa itu di kampus atau di tempat kerja. Dia ada istilah, misalkan kalau misalnya kita bicara tentang jodoh, kita cari jodoh itu nggak usah susah, tapi biasanya nggak akan jauh dari teman sendiri, gitu. Karena memang jodoh itu jatuh-jatuhnya umumnya itu pasti adalah teman kita sendiri. Jodoh dalam artian istri atau suami kita, gitu ya. Terlepas dari mungkin ada yang berproses taaruf tanpa mengenal, gitu ya. Misalkan dia di Bandung, satu lagi di Makassar, itu suatu hal yang jarang terjadi sebenarnya, tapi ada, gitu. Namun tetap, gitu ya, secara umum biasanya kita untuk ada ketertarikan antara satu dan yang lain, konsep yang pertama adalah ciptakanlah kedekatan. Untuk konsep yang ketiga, setelah dekat nih, maka
maka harus ada yang namanya emosi yang positif. Emosi yang positif itu apa gitu ya? Atau emosi itu apa? Jadi jangan asosiasikan emosi itu tentang sebuah kemarahan gitu ya. Secara umum di masyarakat kita mungkin katakanlah emosi itu adalah rasa marah gitu ya. Misalkan ada orang yang berteriak, stop, jangan emosi dulu. Gak salah sih gitu ya, karena kemarahan juga bagian dari emosi. Namun emosi yang dalam psikologi gitu, itu lebih luas gitu. Jadi kita katakan ada kebahagiaan, ada kesenangan, ada kemarahan tadi, ada kesedihan. Nah itu semua adalah bagian-bagian dari emosi. Nah emosi itu ada dua, ada emosi yang positif, ada emosi yang negatif. Untuk menciptakan ketertarikan antara dua orang harus ada yang namanya emosi positif. Jadi setelah dekat, nah kedekatan itu harus menciptakan emosi yang positif. Emosi positif itu contohnya apa ya tadi? Adanya kesenangan, adanya kebahagiaan, adanya saling care, peduli ya, antar satu sama lain. Hubungan di sini tentu tidak spesifik ke katakanlah si A dan si B itu langsung berpacaran, tidak. Misalkan A dan B itu berteman dekat, itu juga udah merupakan sebuah kedekatan emosi positif. Karena dari emosi positif itu bisa melahirkan berbagai macam hubungan atau afiliasi gitu ya. Terlepas kita targetnya apa nih, atau misalkan tujuannya apa sih gitu mendekati seseorang itu, apakah untuk dijadikan teman, dijadikan pacar, atau dijadikan pendamping hidup, misalkan istri atau suami kita. Nah, emosi positif itu suatu hal yang harus ada dalam hubungan yang sudah dekat. Oke, tadi yang pertama adalah kedekatan, yang kedua adalah adanya emosi positif, yang ketiga untuk menciptakan atau membuat seseorang tertarik terhadap kita adalah pemaparan yang berulang, atau istilahnya adalah repeat exposure. Exposure itu kehadiran atau penampakan ya. A berharap tertarik pada si B gitu. Maka setelah adanya kedekatan, adanya hubungan yang positif, emosi positif, hal itu harus diulang. Penampakan atau kejadian-kejadian hal-hal yang positif, kedekatan-kedekatan itu harus dilakukan secara berulang-ulang. Tidak bisa hanya sekali, dua kali, dah gitu, sudah tidak dekat lagi, sudah tidak ada emosi positif lagi, maka itu menjadi usaha yang sia-sia. Tapi hubungannya harus berlanjut pada adanya perulangan penampakan gitu ya. Jadi kehadiran si A yang selalu menghibur, kehadiran si B yang selalu ceria ketika bertemu, ketika saling berdekatan, itu sebisa mungkin harus intens. Jadi tidak bisa setengah-setengah. Bagaimana dengan kasus yang misalkan hubungannya jarak jauh gitu ya. Itu beda kasusnya. Itu bukan dalam arti bagaimana orang tertarik pada kita. Kalau misalkan hubungan jarak jauh berarti seorang itu sebenarnya udah tertarik gitu ya. Dan hubungannya udah hanya terpisahkan oleh jarak. Nah, ini kondisinya atau kondisinya adalah si A atau si B yang kita target gitu ya, yang kita ingin dekati itu belum ada hubungan dengan kita gitu ya. Ataupun kalaupun ada hubungan baru sebatas dekat dan adanya emosi positif gitu ya.
Yang ketiga ini adalah tentang repeat exposure atau penampakan yang berulang, kehadiran yang berulang. Itulah mengapa kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, seseorang yang tertarik terhadap orang lain, secara alamiah, secara naluriah, dia akan selalu ada dalam atau tidak jauh berdekatan dengan orang yang diharapkan untuk tertarik. Para psikolog, para ahli tentang hubungan interpersonal ini gitu ya, mengevaluasi apa yang secara alamiah terjadi dalam psikologis manusia juga dalam hubungan interpersonal. Nah, tiga hal ini yang biasanya ada. Pertama adalah kedekatan, emosi yang positif, lalu kemudian penampakan yang berulang. Jika hal itu terus kita lakukan, statistik menunjukkan atau fakta menunjukkan akan ada ketertarikan interpersonal antara seseorang dan orang lain yang cukup kuat gitu ya. Dan secara positif itu ada pada dimensi antara suka atau sangat suka. Jika salah satu dari tiga yang tadi tidak terpenuhi, relatif mungkin akan hanya sekedar netral, atau jika adanya emosi yang negatif malah itu bisa berdampak pada ketidaksukaan atas seseorang dengan orang lain, dan hubungannya sepertinya tidak begitu baik. Ini saya paparkan secara ilmu pengetahuannya, secara psikologis gitu ya. Bagi rekan-rekan sekalian yang ada pertanyaan atau ada masukan atau ada yang mau didiskusikan, boleh silakan tinggal menghubungi saya sebagaimana menghubungi admin terlebih dahulu. Itu paling yang bisa saya sampaikan untuk materi pertama tentang tema psikologi, yaitu tentang ketertarikan interpersonal. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan, dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan secara bijaksana. Sampai ketemu di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.